Oke, coba deh bayangin, di balik semua layar, semua server yang kita pakai tiap hari, ternyata ada bahaya-bahaya yang nggak kelihatan, yang ngintai kita. Tapi tenang aja, ada loh semacam detektif digital yang tugasnya ya memburu ancaman-ancaman ini. Nah, di sini kita bakal ngupas tuntas dunia tersembunyi dari risiko TI dan siapa aja sih para penjaganya. Coba deh, bayangin skenario ini. Gimana kalau besok, tiba-tiba, sistem paling penting di perusahaan kamu down? Nggak bisa diakses, seluruh operasi berhenti total. Data pelanggan hilang. Wah, reputasi bisa hancur seketika. Ini bukan cerita film loh, ini benar-benar kemungkinan nyata yang dihadapi banyak bisnis setiap hari. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kalau ini terjadi, tapi seberapa siap kita pas ini beneran terjadi. Jadi, apa sih sebenarnya risiko sistem informasi itu? Gampangnya gini, ini tuh kemungkinan sesuatu yang buruk terjadi yang bisa menghambat tujuan perusahaan. Entah itu karena kelemahan di teknologinya, orangnya, atau prosesnya. Tapi, nah ini nih bagian yang menariknya. Resiko itu nggak selamanya musuh loh. Kalau kita pintar ngelolanya, bisa ngidentifikasi dari awal, resiko ini justru bisa kita putar balik jadi sebuah keunggulan. Nah, buat bisa ngelola resiko, langkah pertamanya ya kita harus tahu dulu di mana nyarinya kan. Anggap aja kita lagi mau memetakan sebuah ladang ranjau digital. Kita harus tahu titik-titik bahayanya di mana. Biasanya sih ada 3 area utama tempat resiko-risiko ini suka ngumpet. Oke, kategori resiko yang pertama, dan ini mungkin yang paling sering kita lupain. Bukan soal kode, bukan soal mesin, tapi kita sendiri, manusia. Beneran loh, secanggih apapun firewall atau enkripsi yang kita pasang, pertahanan terkuat atau justru yang paling lemah, itu selalu balik lagi ke orang-orang yang ada di belakang sistem itu. Nah, bisa kita lihat di sini, resiko dari manusia itu macam-macam banget ya. Mulai dari tim yang mungkin pengalamannya kurang, komunikasi antar tim yang mampat, sampai motivasi kerja yang lagi turun. Ini benar-benar jadi bukti kalau teknologi itu ya cuma sekuat orang yang bikin dan yang ngejalaninnya. Oke, yang kedua, kita geser ke proyeknya itu sendiri. Kadang-kadang, ide yang brilian sekalipun bisa jadi berantakan. Bukan karena teknologinya jelek, tapi karena dari awal proyeknya itu nggak jelas arahnya mau kemana. Nah, ini nih jebakan kedua. Coba lihat deh, misalnya proyeknya terlalu gede, terlalu ambisius, atau dokumentasinya acak-acakan. Atau pas mau pindahin data lama ke sistem baru, malah banyak masalah. Semua ini tuh resep pasti buat gagal. Jadi intinya, tim yang paling jago sekalipun bisa aja gagal kalau proyek yang mereka kerjain itu emang udah penuh ranjau dari sananya. Dan tentu aja kita sampai ke intinya, teknologinya itu sendiri. Ironis ya, alat yang seharusnya bantu kita nyelesain masalah, malah bisa jadi sumber masalah paling besar, bawa risikonya sendiri-sendiri. Soalnya gini, milih teknologi yang paling baru, yang paling canggih, itu nggak selalu jadi jawaban terbaik. Kadang, teknologi yang belum banyak diuji coba itu malah lebih berisiko. Atau bisa jadi sistem yang kita pakai sekarang sebenarnya terlalu mahal dan nggak efisien. Kuncinya tuh nemuin keseimbangan antara inovasi sama stabilitas. Oke, setelah kita ngerti masalah-masalahnya, sekarang kita ngomongin solusinya. Kenalan yuk sama yang namanya audit. Inilah kerjanya para detektif digital tadi. Ada fakta menarik nih. Kata audit itu asalnya dari bahasa Latin audire, yang artinya mendengar. Kenapa? Soalnya zaman dulu, auditor itu tugasnya beneran dengerin orang bacain laporan keuangan buat ngecek bener atau enggaknya. Dan peran audit ini udah berkembang jauh banget loh. Kalau dulu tugasnya cuma kayak nyari maling, ya deteksi penipuan gitu-gitu, sekarang tugasnya jauh lebih gede. Mereka harus mastiin kalau seluruh sistem yang jadi tulang punggung perusahaan itu benar-benar bisa diandalin dan berintegritas. Terus, gimana sih cara kerjanya para detektif digital ini? Ya mereka jelas nggak kerja asal-asalan ya. Mereka punya semacam toolkit profesional, isinya ada kode etik dan berbagai metode buat ngejalanin investigasinya. Prinsip-prinsip ini tuh ibaratnya kompas moral buat seorang auditor. Coba bayangin, tanpa integritas dan independensi, hasil temuannya yang nggak ada gunanya. Tanpa kerahasiaan, siapa juga klien yang mau percaya? Dan yang paling penting, semua kesimpulan mereka itu harus berdasarkan bukti yang kuat, bukan sekedar opini atau kayaknya. Nah, sekarang yuk kita lihat bukti-bukti kayak apa aja sih yang mereka kumpulin. Jenis bukti yang pertama, ini yang paling gampang dibayangin, bukti fisik. Ini tuh kayak detektif datang ke TKP. Auditornya lihat langsung dengan mata kepala sendiri gimana sebuah proses itu jalan, atau mereka ngecek langsung aset fisiknya, misalnya server di ruang data. Berikutnya, ada yang namanya bukti kesaksian. Nah, ini didapat dari ngobrol, dari wawancara sama orang-orang yang terlibat. Mulai dari level operator sampai manajer.
Jawaban-jawaban mereka ini jadi petunjuk yang super berharga buat ngerti apa sih yang sebenarnya terjadi di lapangan. Terus ada juga bukti dokumenter. Gampangnya, ini jejak di atas kertasnya. Bisa macam-macam, kayak kontrak sama vendor, catatan log dari sistem komputer, atau laporan-laporan internal. Intinya, dokumen-dokumen ini ngasih konfirmasi tertulis tentang apa yang udah terjadi. Dan yang terakhir, bukti analitis. Nah, di sini nih, auditor mulai mainin data. Mereka ngolah angka, nyari pola, nyari anomali atau keanehan, atau lihat tren. Dengan ngebandingin data dari waktu ke waktu, mereka bisa nemuin kejanggalan-kejanggalan yang mungkin nggak bakal kelihatan kalau cuma dilihat sekilas. Nah, tabel ini nunjukin dengan jelas banget kenapa audit di zaman sekarang itu jadi super penting. Coba deh, fokus ke baris paling bawah. Kalau di sistem manual, satu kesalahan, ya dampaknya mungkin kecil aja, di situ-situ aja. Tapi, lihat di sistem otomatis. Satu kesalahan kecil aja, itu bisa jadi sistematis, bisa nyebal kemana-mana, dan dampaknya bisa, wah, luar biasa besar. Karena risiko di dunia serba otomatis ini gede dan rumit banget, kita nggak bisa lagi ngandelin cara-cara yang tambal sulam. Makanya, para ahli bikin semacam kerangka kerja yang terstruktur. Salah satu yang paling terkenal di dunia itu namanya COBIT. Anggap aja COBIT ini kayak peta atau GPS buat ngebantu perusahaan menavigasi dan ngendaliin semua risiko teknologi mereka. COBIT ini punya 5 prinsip inti sebagai dasarnya. Misalnya nih, prinsip pertama, memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Artinya, teknologi itu ada buat ngelayanin bisnis, bukan sebaliknya. Terus prinsip kedua, mencakup perusahaan dari ujung ke ujung. Ini buat mastiin nggak ada satu departemen pun yang kelewat. Intinya, tujuan itu satu, nyelarasin teknologi sama strategi bisnis, biar resiko bisa diubah jadi sistem yang kuat dan bisa diandalin. Jadi, setelah kita ngintip berbagai bahaya tersembunyi dan lihat gimana cara kerja para detektif digital ini, pertanyaannya sekarang balik lagi ke kita masing-masing. Seberapa jauh sih kita benar-benar paham dan ngelola risiko di teknologi yang kita pakai setiap hari? Coba deh renungkan.